Pernahkah kamu merasa hidupmu berat sekali? Kamu sudah berusaha, tapi tetap saja rasanya tidak ada yang berubah. Kamu lihat orang lain berhasil, mereka bahagia, mereka tenang, dan kamu bertanya dalam hati, kenapa bukan aku? Padahal kamu tidak bodoh, kamu tidak malas, kamu hanya kehilangan arah. Dan anehnya, ada orang yang hidupnya jauh lebih sulit dari kamu, tapi mereka tetap bisa tersenyum, tetap bisa melangkah, bahkan saat dunia menghancurkan segalanya. Jadi, apa yang membuat seseorang bangkit, dan apa yang membuat seseorang jatuh? Ada seorang pria bernama Viktor Frankl. Dia hidup di kamp konsentrasi Nazi. Hidupnya penuh penderitaan, lapar, dingin, kehilangan. Tapi di tengah neraka itu, dia menemukan sesuatu yang menyelamatkannya, makna. Dia sadar, manusia bisa kehilangan segalanya, kecuali satu hal, kemampuan untuk memilih sikap terhadap penderitaannya. Orang yang punya makna, bisa bertahan dimanapun, tapi orang tanpa makna, kadang bahkan kenyamanan pun terasa menyakitkan. Makna bukan sesuatu yang kita temukan di luar. Makna tumbuh ketika kita berani menjawab pertanyaan, untuk siapa, dan untuk apa aku hidup? Pikiran kita seperti cermin. Ia tidak hanya memantulkan dunia, tapi juga membentuknya. John Milton pernah berkata, pikiran bisa mengubah neraka menjadi surga, dan surga menjadi neraka. Dan itu benar. Dua orang menghadapi kegagalan. Yang satu berkata, aku gagal, berarti aku bodoh. Yang lain berkata, aku gagal, berarti aku sedang belajar. Dua kalimat kecil, dua dunia yang berbeda. Inilah kekuatan pikiran. Bukan tentang berpikir positif, tapi tentang melihat realitas dengan cara yang membuatmu tumbuh. Kita sering lupa, manusia tidak diciptakan untuk sendirian. Kita lahir dari pelukan, bukan dari layar. Setiap luka emosional hampir selalu berakar dari hubungan, entah hubungan yang rusak, hilang, atau tidak pernah ada. Selama 80 tahun, penelitian Harvard menemukan satu hal, yang membuat hidup bahagia bukan uang, bukan ketenaran, tapi hubungan yang hangat dan jujur. Orang yang punya seseorang untuk dipercaya, satu saja, biasanya lebih bahagia, lebih sehat, dan lebih kuat menghadapi hidup. Banyak orang menunggu motivasi datang, padahal yang mereka butuhkan bukan motivasi, tapi disiplin. Motivasi membuatmu semangat hari ini. Disiplin membuatmu bertahan besok. Kamu tidak harus melakukan hal besar. Cukup satu langkah kecil, satu kebiasaan baik, diulang setiap hari. Aristoteles pernah berkata, kita adalah apa yang kita lakukan berulang kali. Dan benar, kebiasaan kecil yang kamu lakukan diam-diam, sedang menulis masa depanmu. Kamu mungkin berpikir, kamu bebas. Tapi lihat sekitarmu. Apa yang kamu dengarkan, apa yang kamu tonton, siapa yang kamu temani, semuanya perlahan membentuk dirimu. Kamu tidak bisa menanam bunga di tanah yang beracun, dan kamu tidak bisa tumbuh di lingkungan yang terus menarikmu ke bawah. Kalau kamu ingin berubah, kadang bukan dirimu yang harus diubah dulu, tapi tanah tempat kamu tumbuh. Jadi, kalau hari ini kamu merasa tersesat, ingat 5 hal ini. 1. Makna, alasanmu untuk terus melangkah. 2. Pikiran, cara pandangmu terhadap dunia. 3. Relasi, orang-orang yang menjadi rumah bagi jiwamu. 4. Disiplin, tindakan kecil yang kamu ulang setiap hari. 5. Lingkungan, dan nilai tempat di mana kamu bertumbuh. Hidup tidak selalu bisa dikendalikan, tapi 5 hal ini bisa kamu jaga, dan kalau kamu menjaganya, pelan-pelan, kamu akan menemukan sesuatu yang selama ini kamu cari, ketenangan, kekuatan, dan arah. Karena pada akhirnya, yang membuat seseorang bangkit, bukan keberuntungan, bukan nasib, tapi makna yang dia temukan di tengah luka. Hidup tidak selalu mudah, tapi kamu tidak pernah benar-benar sendirian. Kalau video ini memberi kamu sedikit kekuatan, sedikit harapan, bantu aku sebarkan makna ini ke lebih banyak orang. Tekan like, subscribe, dan bagikan video ini ke seseorang yang kamu sayangi. Karena siapa tahu,
Kata-kata kecil ini bisa jadi cahaya bagi seseorang yang sedang berjuang dalam diam. Terima kasih sudah menonton. Tetap kuat, tetap tumbuh, dan teruslah mencari makna di setiap langkah hidupmu.